Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Di sini kita dari kelompok 3 akan mempresentasikan Kurang keras suaranya. sila 1 mengandung nilai yang terkandung dalam sila pertama. Pancasila adalah nilai keutuhan secara tragis. Nilai keutuhan merupakan nilai tertinggi karena bersifat mutlak. Sebuah perbuatan dikatakan baik apabila tidak bertentangan dengan nilai kaidah dan kebenaran. Untuk penerapan sila 1. Nak, mohon maaf Mas Hanif, karena Mas Hanif yang share screen, minta tolong itu ada ini Nak, bisa dibesarkan Nak. Karena kurang jelas ya kalau dilihat dari teman-temanmu, itu kan sudah 100 Oh, iya. ya untuk tampilan layarnya, bisa dibesarkan sedikit itu. Iya, bentar. 120 atau berapa gitu ya. Udah sini. Nah, lagi Nak. Oke, teman-temannya sudah kelihatan ya sekarang ya? Sudah, Ustazah. Oke, silakan bisa dilanjut. Untuk penerapan sila ke-1 di masa pandemi ini adalah berdoa pada Tuhan agar pandemi hilang, beribadah menggunakan masker, saat beribadah ke masjid jaga jarak 1 meter. Oke. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai kemanusiaan dalam Pancasila diwujudkan dalam bentuk hubungan warga negara Indonesia dengan sama manusia sebagai insan sosial. Manusia tidak dapat hidup sendiri, saling hidup membutuhkan. Oleh karena itu harus dijalin sikap keluargaan dan tolong menolong dan sesama manusia dan membedakan suku, bangsa, agama, ras, antar golongan maupun antar agama. Berikut adalah penerapan nilai Pancasila sehingga sesuai dengan perkembangan zaman pada saat ini. Prokes menghindari kerumunan, memberi bantuan kepada orang yang terinfeksi COVID-19. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Sila ketiga merupakan sila yang mengandung makna persatuan. Persatuan merupakan suatu yang sangat penting khususnya di lingkungan masyarakat. Butir Pancasila ketiga, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. 2. Mengembangkan rasa cinta tanah air. Contoh pengembangan sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari. 1. Giat belajar agar mengembangkan kedua orang tua. 2. Menghormati keluarga yang lebih tua dan menghargai yang lebih muda. 3. Ikut membantu kegiatan di rumah. 4. Mendahulukan kepentingan bersama. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Butir-butir sila keempat yaitu melakukan pemilu atau mencoblos secara jujur dan adil, dan bermusyawarah tentang gotong royong yang saling menerima pendapat orang lain dan tidak mementingkan kepentingan diri sendiri atau pendapat sendiri. Lanjut sila kelima. Sila kelima mengandung nilai-nilai keadilan yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan merupakan suatu hal yang penting untuk suatu negara, khususnya Indonesia, yang negara hukum. Keadilan seharusnya tidak memandang jabatan, uang, dan tahta. Salah satu contoh penerapan sila ketiga pada masa pandemi seperti sekarang adalah pemerintah memberikan distribusi bantuan berupa bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah menindak tegas para koruptor. 3. Pelaku koruptor dihukum
sesuai dengan tindakan kriminal atau jumlah uang yang dikorupsikan. 4. Pemerintah memberikan suntikan dana kepada rakyat yang kesusahan di tengah pandemis setara dengan gaji sehari-hari mereka. 5. Pemerintah memberikan bantuan modal untuk pedagang kecil yang kesusahan di tengah pandemi. Sekian dari saya perwakilan kelompok 3. Ada yang ditanyakan? Yuk, silakan. Abi Kaumahiroh, angkat tangan. Apa usaha yang dilakukan biar warga Indonesia itu nggak melanggar peraturan yang ada di Pancasila? Gimana? Usaha yang harusnya dilakukan pemerintah adalah seharusnya pemerintah itu menindak tegas kepada masyarakat jika contoh melanggar protokol kesehatan. Itu tindakannya kayak apa? Dan harus kayak misal didenda, tapi dendanya jangan terlalu mahal. Kayak misal 100.000, 200.000. Ada yang nanya lagi? Kalau tidak ada yang tanya lagi, saya selaku ketua kelompok 3 memohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan ucapan atau agak tidak bentar. Siapa tadi? Ya, Kak Kecet. Ya apa sih? Saya selaku ketua kelompok 3 memohon maaf sebesar-besarnya jika ada salah kata atau salah ucap yang saya ataupun anggota saya ucapkan ataupun tadi jawaban saya kurang sempurna mungkin. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.